Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam perkuliahan online ya. Dengan mata kuliah sistem basis data untuk pemrograman akses. Untuk pengabsenan seperti biasa dijaga masing-masing. Silahkan klik linknya. Di sana sudah saya share linknya untuk mengikuti perkuliahan untuk hari ini. Oke, untuk pertemuan hari ini akan kita segera mulai beberapa saat lagi sambil menunggu teman yang lain untuk segera bergabung. Oke, bisa kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya, melanjutkan worksheet atau project kemarin. Tentunya kalian sudah membuat ya untuk database-nya
KHS mungkin dengan nama kalian, underscore nama kalian yang kemarin sudah saya instruksikan. Kemudian untuk pada pertemuan hari ini kita membahas untuk formnya. Kemarin kan sudah membuat database sama tabelnya ya, sama di kalian querykan. Saya rasa sudah jadi. Kalau belum silahkan dilanjut ya. Ini progresnya berkelanjutan, tidak usah buru-buru. Yang terpenting nanti bisa ya, bisa untuk jadi ya. Nah, untuk hari ini juga nanti saya tunjukkan ataupun bacakan seperti apa sih untuk pembuatan form ini. Tentunya sudah semuanya ya, saya rasa ya sudah bisa ya. Nah, untuk tampilannya seperti apa kemarin sudah saya tunjukkan juga ya. Nanti saya tunjukkan kembali untuk formnya itu seperti apa. Nanti saya previewkan ya. Sebentar. PPT. Nanti. Oke. Untuk awalnya saya bacakan dulu untuk tutorial ya, untuk membuat formnya untuk progres kelanjutan kemarin itu seperti apa. Nah, ini sudah saya buatkan untuk worksheetnya. Jadi kalian nanti tinggal ikuti instruksinya, dibuat, nanti akan jadi ya. Nah, kalau ada kesulitan mungkin bisa ditanyakan ataupun mungkin bisa diulang kembali. Oh, ternyata untuk pembuatan itu seperti ini. Yang sudah saya ajarkan pada awal-awal semester itu tentunya kalian masih ingat ya. Oh, kalau ini berarti ini, kalau kurang ini nanti jadi seperti apa. Nah, itu yang kalian perlu pikir nanti ya. Nah, untuk pembuatan form ini ada 3 form yang nanti tentunya untuk langkahnya itu sebenarnya sama ya. Nah, ini saya buatkan langkahnya satu saja. Intinya langkahnya sama, cuma beda untuk formnya ya. Formnya ada apa saja ya? Ada form mahasiswa, kemudian mata kuliahnya, kemudian nilainya, karena ini adalah KHS ya. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti ketiga form yang kita buat, yang kalian buat ini itu sesuai dengan tabel yang kalian buat kemarin ya. Nah, untuk bagi teman-teman mahasiswa semua yang belum input secara manual, silahkan nanti input menggunakan form ya, sambil mengecek apakah sudah bisa difungsikan untuk input, delete dan lain sebagainya di dalam formnya. Nah, itu bisa kalian inputkan untuk data yang kemarin. Untuk data yang pembuatan tabel itu kan ada beberapa data ya, yang record, yang data yang harus kalian recordkan di dalam database ya. Nah, kalian yang belum merecordkan itu bisa kalian inputkan dalam form, akan lebih cepat ya dibanding dengan manual kalian menginputkan di dalam tabelnya. Seperti itu ya, sesuai yang sudah saya katakan kemarin. Oke. Kira-kira seperti ini ya untuk buka file database yang kalian buat kemarin, KHS underscore nama kalian misalkan. Nah, ini ada klik objek form, ini tidak perlu saya rincikan ya. Kalau pembuatan form sudah saya praktikkan berulang-ulang untuk pembuatannya itu seperti apa. Nah, ini sebagai acuan saja, misalkan kalian lupa atau bingung. Nah, ini yang perlu kalian urutkan langkahnya seperti ini dalam pembuatan sebuah form ya, tentunya ya. Ini ada beberapa langkah, silakan nanti untuk formnya kalian
nama form mahasiswa untuk yang awal ya. Nah, seperti ini kira-kira ya. Nanti untuk logonya ini karena bahan ajar dulu ya, mohon maaf. Nanti kalian ganti Universitas Tekom. Form data mahasiswa Universitas Tekom Semarang misalkan. Di sini nanti beda ya. Untuk nanti yang saya tunjukkan aplikasinya ataupun formnya nanti sudah saya ganti ya. Nah ini kalian tinggal ganti saja logonya. Untuk menginputkan logonya sudah diajarkan, tentunya tidak perlu tidak ada, saya rasa tidak ada kesulitan ya. Nah ini langkah-langkahnya seperti ini, silahkan diulang. Nah untuk form data mahasiswa, form mahasiswa maaf. Ini labelnya, caranya juga sudah ada. Kemudian gambarnya ini juga sudah saya berikan caranya ya, untuk membuat mengisikan gambarnya ya. Nah, untuk add recordnya juga sudah ada buttonnya. Kemudian membuat kotaknya bagaimana, toolbarnya, nah di situ ya. Untuk form yang kedua yaitu form mata kuliah ya, nanti bisa disamakan atau memang kalau mau membuat yang agak berbeda untuk sesuai inovasi kalian boleh sebenarnya. Saya tidak mengharuskan menggunakan seperti ini ya sebenarnya ya, tapi paling tidak ini sebagai gambaran saja. Kalau membuat lebih bagus lagi itu saya malah suka ya. Seperti ini kira-kira. Kemudian yang ketiga adalah form nilai. Nah, ini untuk langkahnya sama ya, untuk membuat mengisikan logonya nanti Universitas Tekom, terus kemudian mengubah warna-warna juga sudah saya ajarkan. Untuk label-label di sini itu juga sudah saya ajarkan, dan untuk di sini sudah dibuatkan ya untuk buttonnya, seperti cara membuat button ini, add record, delete, fin record, kemudian yang lain sebagainya itu sama untuk langkahnya ya. Jadi nanti di sini ada pesannya, logo dan tulisan Stekom yang dimaksud di sini. Nah ini kan masih Stekom ya, mohon maaf ini untuk pengajaran dulu. Intinya sama ya, daripada saya membuat ulang. Jadi nanti kalian ganti Universitas Tekom, kalian download banyak untuk logo universitas kita tentunya ya, yang PNG ataupun JPEG. Kemudian di sini ganti nama form data nilai mahasiswa Universitas Tekom Semarang misalkan. Jadi kalian ganti seperti itu ya. Untuk ini ya, NB-nya silahkan, note-nya ya kalian perhatikan yang harus diganti. Dan untuk langkah-langkahnya saya rasa ini tidak perlu saya jelaskan satu persatu ya, karena ini sama seperti halnya yang sudah saya sampaikan, sudah saya terangkan, sudah saya praktekkan dulu pada saat pembuatan form itu seperti apa. Itu sangatlah mudah saya rasa. Nanti kalau ada kesulitan mungkin ada bisa ditanyakan ataupun mungkin bisa diingat kembali, oh itu, saya salahnya seperti ini, harusnya seperti ini misalkan. Seperti itu ya. Nah untuk tampilannya kira-kira seperti apa? Nah di sini yang sudah jadi ya. Jadi kemarin kalian membuat tabel mahasiswa, mata kuliah, dan tabel nilai. Jadi kalian sudah mengquerykan juga untuk query di sini ya. Nah untuk query-nya kita lihat seperti ini ya. Oke, kira-kira seperti ini kemarin. Kemudian untuk formnya nanti kan kalian membuat form 3 ya, mahasiswa, mata kuliah, dan form nilai. Seperti apa untuk form mahasiswanya? Di sini form data mahasiswa. Nah, oke. Kemudian untuk query-nya close dulu ya. Form yang kedua apa? Form mata kuliah. Form mata kuliahnya seperti ini. Untuk yang ketiga form nilai, form data nilai mahasiswa. Nah ini juga mohon maaf belum saya ganti ya. Untuk yang ini tinggal kalian ganti saja untuk kalian desainkan ya, desain view. Kalian lihat di sini kemarinnya sudah saya ganti, saya lupa untuk
naruhnya di mana ini? Sebentar. Intinya seperti itu ya. Saya rasa tidak ada kesulitan untuk pembuatan hal semacam seperti ini ya. Untuk membuat sebuah form dari lanjutan progres untuk yang kemarin itu saya rasa tidak ada kesulitan ya mengenai ini. Sebentar untuk ini ya yang sudah. Sebentar, ini saya close dulu. Kita lihat yang ini saja. Nah ini, jadi kita membuat sebuah form mahasiswa, kemudian form yang kedua adalah form mata kuliah, kemudian form yang ketiga adalah daftar nilai. Jadi di sini ya, nanti kalian tambahkan seperti ini. Kalau di sana di tutorial ataupun worksheetnya itu belum ada tampilan ini ya, kalian lihat. Untuk di subform di bawahnya ada keterangan ataupun seperti halnya laporan ya atau report, tapi mengambang atau apa ya namanya, kalau di web itu kita pop up ya, semacam pop up. Nah ini seperti ini di bawahnya. Ini seharusnya untuk yang kalian buat kemarin, yang tadi saya jelaskan di worksheetnya itu hanya sampai di sini, ada save, add record, delete record, fin record dan lain sebagainya. Nah ini saya tambahkan. Mungkin kalau nanti masih bingung, kalian tidak tambahkan terlebih dahulu, tidak apa-apa. Nanti untuk saat penambahan subform ini nanti saya praktikkan pada saat kalian sudah jadi saja ya, sampai report ya. Jadi nanti saya tunjukkan bagaimana sih cara membuat subform di bawahnya, semacam laporan. Di sini sudah ada laporannya. Nah ini di sini sudah ada laporannya, tapi dia semacam pop up ya. Jadi kalian bisa secara langsung melihat laporannya seperti ini untuk yang inputannya. Nah seperti ini. Nah, sebenarnya kita melihat ini itu tidak di sini, cuma ini untuk memastikan saja pada saat kalian menginputkan, kalian akan langsung terlihat di sini untuk penginputan yang terakhir ya, penginputan terakhir itu akan tampil di sini. Jadi kalian tidak perlu mengecek di database-nya atau di tabelnya ya. Kalian sudah melihat di sini, sudah masuk, yang sudah saya inputkan barusan sudah masuk, tidak perlu melihat ke reportnya. Nah, ini fungsi daripada subform ya, atau subform ini bisa dikatakan adalah report sementara ya, pop up report. Jadi kita lebih pakem, lebih pasti ya, dalam artian kalian tidak canggung ya, apakah data yang saya inputkan tadi sudah masuk apa belum. Nah takutnya orang kan seperti itu biasanya, apalagi kita kerja di instansi ataupun di organisasi, di tempat perusahaan kalian bekerja. Nah itu takutnya kan ada kesalahan ya. Nah di sini sudah saya buatkan untuk subformnya. Untuk pembuatannya nanti ya, kalian yang terpenting membuat formnya terlebih dahulu. Untuk subform nanti saya jelaskan pada pertemuan nanti ya, selanjutnya ya. Bagaimana sih cara untuk membuat subform? Nah itu saya jelaskan pada saat kita membuat subformnya ya. Sementara kalian sesuai dengan worksheet saja. Yang harus kalian buat itu formnya terlebih dahulu. Untuk subform nanti kalian menyusul saja. Nah kira-kira seperti ini nanti ya. Untuk laporan ini belum saya buat. Nanti laporan bisa inputkan di sini ya. Seperti itu ya. Untuk hari ini saya rasa yang bisa saya jelaskan. Untuk worksheet silahkan kalian bisa ambil di Classroom. Saya share di Classroom ya untuk pertemuan hari ini, biar nanti kalian melanjutkan ya progres yang kemarin. Dan bagi yang belum selesai bisa diselesaikan dulu untuk progres yang kemarin, worksheet 3 kemarin ya. Misalkan tabelnya kalian buat dulu, kalau belum jadi ya, kalau ada kesalahan dan lain sebagainya sampai query, barulah kalian melanjutkannya menggunakan worksheet yang sekarang ini untuk form ya, pembuatan form ya,
Untuk subform nanti saya jelaskan pertemuan berikutnya. Seperti itu ya. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dicoba, bisa langsung diaplikasikan ya ke dalam basis data yang sudah kalian buat. Segera dibuat bagi yang sudah selesai untuk worksheet kemarin. Bagi yang belum, silahkan dilanjutkan. Terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mencoba, selamat beraktivitas, selamat mengerjakan. Terima kasih.